Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi sama Kang Idan di Kang Idan 93 channel. Buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, Kang Idan ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe dulu, like, dan nantinya komen ya, agar channel Kang Idan makin maju dan Kang Idan sendiri makin semangat bikin video yang lainnya. Oke. Jadi kali ini bertepatan Kang Idan itu tanggal 16 Agustus tahun 2023 dan besok adalah tanggal 17 Agustus. Mungkin teman-teman membuka video ini nanti pada tanggal 17 Agustus ya. Jadi sejarahnya 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita, tepat diproklamasikannya kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur ya, nomor kalau tidak salah nomor 24. Mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah. Jadi sebelumnya bahwa Insinyur Soekarno itu waktu itu telah diasingkan oleh beberapa anak muda karena ingin segera merdeka, tapi Soekarno waktu itu sulit menerimanya sesuai dengan janji dari pemerintah Jepang, militer Jepang waktu itu, yang akan menghadiahkan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Nah, karena Jepang sendiri di negaranya sudah dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu tanpa syarat sudah tersebar dan sampai juga kepada kaula muda dan rakyat Indonesia. Nah, dari situlah para pemuda mendesak para pemimpin ataupun tokoh kemerdekaan waktu itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita berpindah sedikit kepada salah satu tokoh proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang pada hakikatnya lahir di Jawa Timur, kemudian bersekolah di sekolah Belanda dan sampai pada strata kuliah ataupun perguruan tinggi di Bandung yang sekarang menjadi ITB. Dan ada salah satu arsitek besar yang banyak membangun bangunan kolonial di kota Bandung, menjadi dosen dari Insinyur Soekarno sendiri. Dan ada bukti-bukti bahwa hasil karya Soekarno itu hasil karya bangunan di Bandung, hasil karya Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu salah satu tokoh pahlawan nasional, pahlawan proklamasi yang mempunyai latar belakang yang unik, teman-teman. Beliau sangat menyukai juga mengagumi ataupun menjalankan spiritual yang tinggi. Konon katanya beberapa kabar menjalankan spiritual Jawa, sering mendatangi tempat-tempat khusus untuk istilahnya meditasi di sana ataupun berdoa di sana untuk mendapatkan ilham tentang bagaimana caranya mengelola bangsa ini, di samping dengan kerasnya terhadap kolonialisme, kerasnya terhadap penjajahan di seluruh dunia. Soekarno juga salah satu tokoh seni. Jadi banyak karya lukisan ataupun Soekarno sendiri mengundang beberapa ahli pelukis, seniman, khususnya pelukis, untuk melukis di sekitar istana. Salah satu banyak ya tokoh-tokohnya, selain dari Soekarno sendiri bisa melukis. Jadi sangat unik ya, suka melukis, lulusan teknik arsitektur,
Seharusnya kan biasanya bersentuhannya dengan eksak dan ini lebih ke imajinasi. Dan Soekarno juga sangat menyukai dunia arsitek, dalam artian seperti dunia pahatan, dunia patung, seni patung. Kemudian juga salah satu putranya itu bergelut di seni acting, yaitu Guru Soekarno Putra, yang membintangi film waktu itu yang paling terkenal adalah Wali Songo pada era Orde Baru. Nah, dibalik dari uniknya Soekarno dalam hal kebudayaan juga spiritualnya, ada sejarah khusus bahwa Insinyur Soekarno pernah mengunjungi juga Kabupaten Ciamis di situs Galuh Salawe. Buktinya ada foto dan kunjungannya diabadikan dalam sebuah warta berita koran waktu itu, dan sekarang disimpan di situs Galuh Salawenya. Jadi di Galuh Salawe di belakangnya ada saung untuk kunjungan para tamu. Di sana ada beberapa benda yang dipublikasikan, batu semacam seperti batu prasasti, alat-alat kesenian, juga pusaka-pusaka. Ada juga berita bahwa dulu Soekarno pernah mengunjungi situs tersebut untuk bermeditasi. Konon seperti itu ya, untuk bermeditasi. Ada bukti kunjungan beliau. Karena memang beliau juga tidak lupa akan sejarah. Nah, yang unik berikutnya adalah Insinyur Soekarno itu mempunyai guru Haji Omar Said Cokroaminoto, yang mempunyai juga muridnya itu Soekarno, SM Kartosuwiryo, Soekarmaji Marjan Kartosuwiryo, kemudian yang terakhir adalah tokoh PKI Muso. Jadi dari satu guru berbeda pemahaman, Soekarno memilih jalan nasionalis, konon juga katanya lebih condong ke sosialis, tapi memang terkenalnya beliau adalah tokoh nasionalis. Kemudian Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo lebih memilih jalan ekstrim kanan yang berkecimpung ataupun jalannya adalah Indonesia harus menjadi negara Islam dan dikenal dengan negara Islam Indonesia, dan pemberontakannya adalah DITII yang dideklarasikan di Garut. Nah, sedangkan yang terakhir, tokoh dari murid Hos Cokroaminoto, Guru Soekarno pun, yaitu Muso, pemberontak PKI tahun 1948 ya. Jadi ada dulu sejarahnya Republik Soviet Madiun yang dideklarasikan oleh Muso. Namun naas tokoh tersebut harus mati harus tewas. Nah, itulah teman-teman keunikan dari tokoh proklamator kita Insinyur Soekarno. Kang Idad sengaja membuat video ini, konten ini, untuk mengenang pahlawan proklamator kita Insinyur Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi itu saja yang bisa Kang Idad sampaikan, teman-teman. Semoga ini bisa menjadikan pengingat bagi kita akan jasa para pahlawan. Kita wajib mendoakan beliau. Kemudian juga kita wajib meneruskan perjuangan kemerdekaan itu sampai sekarang. Jadi jangan sampai sia-sialah perjuangan mereka untuk memerdekakan negara kita Indonesia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.